Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Siang. Lagi-lagi warga negara asing berulah di Bali. Seorang WNA berusaha kabur usai melakukan tabrak lari di jalanan. Akibatnya, kejar-kejaran antara warga dan pelaku pun tidak terelakkan. Dan tabrak lari. Sebuah mobil jenis SUV yang dikendarai seorang warga negara asing ini berusaha kabur usai menabrak seorang pengendara motor. Warga yang ada di lokasi pun berusaha mengejar agar pelaku bertanggung jawab terhadap korban. Namun bukannya berhenti, pelaku justru memacu kencang mobilnya. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Tabrak lari. Udah hancur tuh mobil depan. Akhirnya WNA, pengemudi mobil SUV ini pun berhasil dihentikan di jalan bypass Sanur Denpasar. Setelah keluar mobil, pelaku pun nyaris dihakimi warga. Tokoh pariwisata Bali, yang juga sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI BPD Bali, Cokorda Oka Arta, berharap aparat bertindak tegas. Karena jika tidak diantisipasi, aksi arogan yang dilakukan oleh WNA berpotensi memicu konflik antara warga lokal dengan wisatawan asing. Di mindsetnya mereka, itu mereka merasa diri lebih hebat daripada kita. Itu kenapa kita sering setiap hari menghadapi seperti itu, naik motor ngawur dan lain sebagainya. Ketika kita negor malah dia yang marah. Nah, ini kan udah merasa diri lebih hebat. Saya kira jalan konstitusinya tindak aja. Cokorda Oka Arta juga mendorong imigrasi untuk mendeportasi WNA yang melanggar lalu lintas agar memberikan edukasi bagi WNA lain untuk menaati hukum di Indonesia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Arya Wardana menjalani pemeriksaan terkait kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah dari bisnisnya dengan sang mantan istri. Kepada awak media, Tiko menegaskan kasusnya tidak berhubungan dengan BCL. Tiko Arya Wardana yang dilaporkan mantan istrinya diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Mantan istri Tiko melaporkan kasus penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh Tiko ketika masih menjabat pada usaha di bidang makanan dan minuman yang dibangun bersama mantan istrinya tersebut. Tiko yang ditemui setelah pemeriksaan mengharapkan agar BCL istrinya sekarang tidak dilibatkan dalam kasus ia dengan mantan istrinya. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemeriksaan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SYL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Awak media yang menunggu SCL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SCL. Massa pendukung SCL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SCL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SCL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SCL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SCL itu. Maksudnya Massa pendukung, ormas pendukung.
tiba-tiba mukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu, gejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah. Nanti kalau misalnya SEL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SEL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SEL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SEL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal yang sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali, dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi meluncurkan Road to World Islamic Entrepreneur Summit 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. WIS 2025 hadir untuk memperkuat ekosistem bisnis dunia dan pengembangan UMKM halal. Dipusatkan di Masjid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kota Padang, Road to World Islamic Entrepreneur Summit WIS 2025 resmi digelar. Kota Padang ditunjuk sebagai tuan rumah karena telah menjadi acuan dari para entrepreneurship dunia, sekaligus menjadi destinasi kuliner halal di Indonesia. Acara yang menjadi langkah awal persiapan WIS 2025 ini ditandai dengan pelaksanaan diskusi yang mengusung tema Masjid sebagai pusat pemberdayaan wirausaha dan inovasi. Melalui WIS 2025, para pengusaha muslim dari puluhan negara di dunia dapat bertukar informasi, membuka peluang-peluang usaha, wawasan, dan lapangan kerja baru. WIS 25 untuk bisa memberikan kepemimpinan dalam kewirausahaan Islam di dunia. Hari ini juga kita harapkan nanti kehadiran di WIS 25 akan bisa mencapai 5 kali lipat menjadi 50.000 pengunjung. Dalam lawatannya di Sumatera Barat, Sandiaga juga mencicipi langsung nikmatnya durian khas kayu tanam Kabupaten Padang Pariaman. Durian ditampilkan dalam program Kelana Nusantara yang digelar di kawasan Malibau, Anai sebagai salah satu komoditi ekspor Indonesia. Dalam program ini, Sandi juga memotivasi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk UMKM secara digital. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama dengan saya Camar Hendra dan Ayah Nufus. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru, para orang tua di Tangerang Selatan, Banten mulai berburu seragam sekolah untuk anaknya. Ya, di salah satu toko di Pasar Ciputat, pemirsa, dalam sehari bisa menjual sekitar lebih dari 100 seragam sekolah. Jelang tahun ajaran baru yang tinggal menghitung hari, para orang tua di Tangerang Selatan, Banten berburu seragam sekolah untuk anak mereka.
Bahkan salah satu toko di Pasar Ciputat ini dalam sehari bisa menjual lebih dari 100 seragam sekolah. Umumnya, para orang tua membeli baju dan celana seragam, baju muslim, hingga perlengkapan sekolah seperti dasi, gesper, sarung, dan aksesoris pramuka. Alhamdulillah sih ada kenaikan, tapi nggak signifikan ya, paling sekitar antara 1.000-2.000 ya alhamdulillah. Tapi ya namanya orang tua pasti kalau buat anak tuh harus diadadain. Harga masih sama. Kalau kita kan berdasarkan harga bahannya, perkiraan bisa sampai 100 piece sih Kak. Pelaksanaan tahun ajaran baru mulai dari PAUD sampai menengah atas di Tangerang Selatan baru akan dimulai pada 15 Juli mendatang dengan sistem tatap muka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, masih ada 2 hari lagi jelang tahun ajaran baru. Bagi Anda yang ingin berlibur bersama dengan buah hati, kami memiliki rekomendasi tempat wisata. Di Bantul, Yogyakarta, pemirsa, ada satu lokasi wisata edukasi bagi anak-anak untuk bersenang-senang sambil mengenal berbagai jenis dinosaurus. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews siang hari ini. Saya Camar Haenda. Dan saya Ayah Novos, pemirsa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah lokasi wisata edukasi yang akan membuat anak-anak riang gembira dan mengenal beberapa binatang purba. Seekor dinosaurus berukuran besar dengan gigi-gigi yang tajam menyambut setiap pengunjung yang datang. Lokasi wisata edukasi Senyum Tamanan di Tamanan Banguntapan, Bantul ini setiap sore hari selalu ramai pengunjung. Lokasi wisata ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berwisata murah sambil mengenal berbagai jenis dinosaurus. Anak-anak juga bisa menikmati berbagai wahana permainan seperti Dino Ride, kereta mini, hingga Dino Dokar. Tak hanya itu, anak-anak juga mengenal berbagai jenis binatang dalam zona mini zoo. Tak perlu khawatir, memasuki area ini pengunjung tidak dipungut biaya. Sementara tiket wahana cukup terjangkau. Anak-anak juga akan nyaman selama di lokasi karena petugas melayani anak-anak dengan sopan dan ramah. Tertarik lewat dari IG ya, kan viral banget ya, ada dinosaurus, kayak apa bisa dikendarain. Kita coba dari Jember, kita kesini, kita ngeliat aja. Pengen tahu seperti apa, ternyata menarik juga. Selain tempatnya disukai anak-anak, juga pasti harganya murah-murah. Tiketnya tadi murah, cuma 5.000 aja. Sudah dapat 2 kali putaran keliling kereta api. Setelah lelah bermain dan mengelilingi beberapa zona, pengunjung bisa menikmati aneka makanan dan minuman yang dijual di dalam kawasan wisata ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.